Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Nurul Indarti Berbagi. Teman-teman, kali ini kita akan bicarakan tentang kelanjutan dari manajemen persediaan. Materi ini saya dedikasikan khusus untuk rekan-rekan mahasiswa di program Sarjana Manajemen yang semester ini mengambil mata kuliah Manajemen Operasi dan Inovasi, dan saat ini kita mendiskusikan tentang beberapa topik khususnya di keputusan persediaan. Nah, ini adalah materi lanjutan. Nah, bagi rekan-rekan lain yang mungkin tertarik ada di program studi MBA misalnya, atau MSc, atau program studi di luar FEB UGM, silakan jika materi ini dianggap bermanfaat. Saya akan melanjutkan eh, topik ini terkait dengan kebutuhan persediaan atau manajemen persediaan, tetapi khusus di topik ini kita beri nama dengan perencanaan kebutuhan material. Sedikit mereview materi sebelumnya bahwa ketika membicarakan persediaan dan hampir sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, memiliki sumber daya perusahaan itu dalam bentuk aset, dan komponen aset terbesar itu adalah dalam bentuk persediaan. Nah, ketika membicarakan tentang keputusan persediaan, keputusan ini adalah keputusan yang strategik karena menyangkut keputusan yang berdimensi jangka panjang, dan ini terkait dengan aspek biaya. Maka ada dua pertimbangan atau ada dua pertanyaan besar terkait dengan keputusan persediaan. Yang pertama adalah menentukan berapa banyak yang harus dipesan. Atau kalau perusahaan nanti berinteraksi dengan komponen produk yang lain, maka pertanyaan pertama ini juga bisa dikombinasikan dengan berapa banyak yang harus diproduksi. Selain pertanyaan terkait dengan berapa banyak yang harus diproduksi, perusahaan juga perlu menentukan keputusan terkait dengan kapan perusahaan harus memesan dan juga kapan harus memproduksi. Nah, ada pertanyaan tambahan, ini terutama terjadi ketika perusahaan menggunakan skema produksi yang melibatkan banyak komponen. Dan sebenarnya ini menjadi materi utama kita terkait dengan perencanaan kebutuhan material. Ini yang kemudian pertanyaan tambahannya adalah di mana menyimpan persediaan dan juga jenis persediaan apa yang disimpan. Jenis persediaan ini maksudnya adalah item spesifik dari komponen atau subkomponen yang akan disimpan. Nah, teman-teman, ini mereview terkait dengan keputusan persediaan karena tipe persediaan itu terdiri dari atau dibedakan dari permintaan gitu ya. Maka ada yang kemudian keputusan persediaan itu terkait dengan persediaan dengan tipe permintaan independen. Jadi permintaan satu produk tidak dipengaruhi oleh permintaan produk lain. Misalnya sebuah toko kelontong atau retail, ketika perusahaan akan merencanakan kebutuhan persediaan atau kebutuhan pengadaan item untuk produk mesin cuci, itu tidak dipengaruhi oleh keberadaan item produk lain, yaitu sabun untuk mesin cuci. Mungkin bisa saja saling berhubungan, tetapi perkiraan produksi dan perkiraan persediaan untuk dua item tadi, yaitu sabun cuci pakaian dengan mesin cuci, ini tidak saling berhubungan. Ini yang kemudian disebut dengan independen. Dalam situasi ini, metode kuantitatif yang bisa dipakai untuk menentukan terkait dengan pertanyaan berapa banyak yang harus dipesan atau diproduksi, dan dan kapan harus dipesan atau diproduksi, teman-teman bisa gunakan economic order quantity untuk menentukan kuantitas minimal yang bisa dipesan, atau economic production quantity untuk menentukan kuantitas minimal yang optimal yang bisa diproduksi dalam satu siklus produksi, sehingga nanti akan menentukan biaya persediaan secara keseluruhan yang paling kecil. Atau ini juga bisa ditentukan dari reorder point atau ROP. Ini menentukan kapan sebaiknya perusahaan memesan kembali, atau RPP, reorder productions point, reproductions point,
kapan perusahaan sebaiknya memproduksi kembali dalam satu siklus produksi. Nah, penentuan berapa banyak dan kapan ini akan menentukan sekali lagi biaya persediaan secara total. Nah, maka keputusan terkait dengan persediaan ini sangat penting karena menentukan besaran biaya persediaan yang ini kalau tidak optimal, optimal adalah tidak minimal, ya, makanya akan menentukan penentuan biaya total produksi secara keseluruhan yang nanti dalam konteks konsumen ini menjadi harga, ya, dan harganya yang diset oleh perusahaan menjadi tidak kompetitif. Nah, bagaimana dengan tipe persediaan yang permintaannya itu dependen? Dependen ini adalah misalnya perusahaan mesin cuci. Ketika dia memproduksi mesin cuci, tentu perkiraan kebutuhan material komponen dari mesin cuci akan ditentukan oleh komponen produk akhir, yaitu mesin cuci. Atau saya ambil contoh perusahaan lain, perusahaan pizza, ya, atau perusahaan burger. Perusahaan burger ini akan menentukan berapa banyak komponen burger, misalnya mungkin rotinya, kemudian meat-nya gitu ya, atau sausnya, itu akan ditentukan dari berapa banyak produk akhir namanya burger yang akan disediakan. Dan yang kemudian disebut dengan metode yang dipakai adalah material requirement planning atau perencanaan kebutuhan material atau perencanaan persyaratan material yang ada di satu perusahaan. Nah, topik kali ini kita akan fokus pada MRP. Kita perlu mendiskusikan apa sih MRP, bagaimana secara garis besar mekanisme pengerjaannya, begitu ya. Nah, apa itu MRP? MRP ini kepanjangannya adalah Material Requirement Planning. Jadi MRP itu ada MRP pertama itu kemudian kemudian disebut dengan MRP saja. Yang ini fokus pada perencanaan kebutuhan material. Ini juga dikenal dengan istilah computerized inventory control, pengendalian persediaan secara terkomputerisasi. Karena umumnya ketika menggunakan MRP ini berbasis pada piranti lunak tertentu dan umumnya akan menggunakan software komputer gitu ya. Atau juga disebut dengan sistem perencanaan produksi karena ketika membicarakan perencanaan kebutuhan material ini nanti juga akan terkait dengan perencanaan produksi secara keseluruhan ya. Dan ketika membicarakan keputusan persediaan yang mencakup 3 diantaranya adalah item apa yang akan diproduksi, item apa yang akan dipesan, kemudian kapan akan memproduksi, kapan akan memesan, dan berapa banyak. Ini tentu akan melibatkan data dan informasi yang harus dikelola. Dan karena di material requirement planning ini umumnya membicarakan item yang tidak sedikit, maka pengelolaan informasi atau pengelolaan datanya umumnya akan menggunakan mekanisme sistem informasi manajemen. Nah, kemudian ini juga terkait dengan manufacturing control system karena di dalamnya ketika membicarakan tentang ketepatan informasi dalam proses produksi, perencanaan kebutuhan, ini tentu terkait juga dengan bagaimana perusahaan melakukan sistem kendali proses produksinya. Yang terakhir adalah sistem ini disebut dengan sistem closed loop ya. Closed loop ini tidak memberikan kemungkinan kepada perusahaan untuk melakukan perubahan dalam perjalanan proses yang ada. Artinya ketika ada perubahan misalnya jangka waktu produksi atau ketika ada perubahan terkait dengan permintaan yang sangat mendadak, nah perusahaan tidak memungkinkan melakukan perubahan dengan cepat. Ini yang kemudian disebut dengan sistem yang loop-nya tertutup ya. Jadi tidak dengan mudah perusahaan mengupdate secara cepat terkait dengan ini. Nah, ini yang kemudian disebut atau dimaknai apa itu material requirement planning. Nah, dalam material requirement planning secara prinsip ini mengelola kebutuhan material
yang menggunakan 3 aspek, jadi tepat itemnya, tepat waktu, dan kemudian tepat quantity. Ini yang kemudian menjadi prinsip dalam pengelolaan atau perencanaan kebutuhan material. Nah, yang selanjutnya, mungkin sedikit kita melirik ke aspek sejarah. Siapa sih yang mengenalkan material requirement planning pertama kali? Ada dalam literatur itu disebut dengan dikenal Joseph Orlicki, kemudian George Prosser, kemudian Oliver White. Ini khususnya untuk material resources planning atau dikenal dengan MRP2, yang ini lebih memungkinkan untuk pengelolaannya dengan open loop learning ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada keterbatasan pada MRP1, tidak memungkinkan melakukan perubahan secara cepat ketika misalnya terjadi perubahan lead time, jangka waktu antara perusahaan memesan dengan pengiriman dan sampai ke tangan konsumen, sampai ke tangan produksi gitu ya. Nah, lead time ini kan umumnya relatif stabil ya. Termasuk diantaranya adalah misalnya tidak memungkinkan terjadi perubahan secara cepat berapa yang dipesan gitu. Dan ketika bicara siapa yang mengenalkan MRP, ini juga terkait dengan American Productions and Inventory Control Society yang juga termasuk awalnya dikembangkan bersama-sama dengan Joseph Orlicki dan George Prosser terkait dengan material requirement planning ini. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih yang menjadi tujuan MRP? Tentu ketika bicara material requirement planning, ini tidak lepas dari keputusan persediaan. Di awal tadi saya sampaikan berkali-kali, tentu keputusan ini atau tujuan MRP pasti akan terkait dengan pengendalian tingkat persediaan. Karena menentukan prioritas item persediaan, ya ini sama juga dengan tujuan kedua, menetapkan prioritas item persediaan mana yang sudah diprioritaskan menjadi nomor 1 untuk diproduksi sesuai tepat waktu atau tidak misalnya. Jadi menjaga betul ketepatan waktu dalam produksi dan ketersediaan persediaan itu secara tepat waktu. Dan ini akan terkait dengan pengendalian level persediaan, ya, karena keputusan persediaan itu bicara tentang berapa banyak yang akan dipesan atau diproduksi, kapan akan dipesan dan diproduksi, dan item apa yang akan dipesan dan diproduksi. Nah, jelas ini terkait dengan tujuan MRP ya. Jadi tujuan MRP memang untuk mengendalikan level persediaan. Nah, selain itu tujuan MRP juga untuk merencanakan kapasitas produksi. Maka ketika membicarakan MRP ini erat kaitannya dengan perencanaan kapasitas dan juga erat kaitannya dengan perencanaan produksi secara keseluruhan ya, secara agregat gitu. Karena memang berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan perencanaan kebutuhan atau perencanaan kapasitas dalam satu periode produksi. Ini bisa 3 bulan, bisa 1 semester atau dalam 1 tahun produksi. Nah, yang selanjutnya kapan sebaiknya perusahaan menggunakan material requirement planning? Karena tadi material requirement planning ini berkaitan dengan sistem informasi, sehingga umumnya perusahaan harus menginvestasikan infrastruktur dan kemudian pengelolaan sistem informasi yang biasanya tidak berbiaya murah ya untuk investasi ini. Sehingga kalau perusahaan lingkungannya bukan mengikuti karakteristik material requirement planning, tampaknya mungkin menjadi tidak tepat menggunakan material requirement planning. Lalu kapan perusahaan sebaiknya menggunakan material requirement planning? Ini ketika proses produksinya dengan job shop productions, karakteristik spesifiknya produknya itu kompleks dan karakteristik produksinya itu dengan assembly ya, jadi perakitan. Jadi umumnya perusahaan akan memproduksi ketika ada order ya. Jadi misalnya umumnya di perusahaan manufaktur, teman-teman, misalnya di perusahaan otomotif, ketika saya mau ketika perusahaan akan melakukan perencanaan produksi atau menggunakan MRP misalnya, mereka akan jadi misalnya begini, perusahaan Toyota mobil gitu ya, itu kan mekanisme perakitan ya. Ini berarti, dan mobil itu produk yang kompleks. Atau kalau nggak hanya mobil ya perusahaan manufaktur lain, misalnya perusahaan penghasil susu ya, itu Sari Husada, dia menghasilkan SGM.
kebetulan kami pernah berinteraksi dengan Sari Usada dan mereka menggunakan Enterprise Resources Planning yang merupakan turunan dari MRP, dan ini kompleks ya. Karena untuk menghasilkan satu produk Sari Usada, sebagai contoh SGM1, itu membutuhkan komponen lebih dari 300 komponen yang berbeda. Dan ini nanti ada mekanisme perakitan. Dan ini produknya kompleks kan berarti. Oke. Ini yang kemudian perlu dipahami, ketika ini dikelola tidak dengan MRP, mungkin akan kesulitan bagi perusahaan untuk menjamin kualitas informasi yang disampaikan, sehingga keakuratan dan kualitas informasi ini akan sangat menentukan perencanaan produksi gitu. Atau tadi misalnya kapan menggunakan MRP, ya ketika karakteristiknya adalah dependent demand items. Jadi sudah dibahas di depan ya, apa independent demand items dan dependent demand items. Nah, MRP ini sangat dekat dengan perencanaan kapasitas produksi atau perencanaan produksi secara keseluruhan, karena secara garis besar bisa saya gambarkan di sini. Jadi perusahaan, seandainya ada perusahaan, dia memiliki kelompok produksi gitu ya. Jadi perusahaan memiliki rencana produksi untuk grup 1, misalnya produk untuk, mungkin ada perusahaan yang menggunakan produk kelompok 1 gitu ya, kelompok anak-anak, kelompok remaja, atau kelompok dewasa gitu. Nah, dari masing-masing grup itu kemudian mereka mengidentifikasi tipe produknya. Jadi ada misalnya dalam contoh ini ada 5 tipe produk. Jadi tipe produk 1, produk 2, dan produk 3, serta produk 5 dan seterusnya. Ada 5 produk. Nah, produk 3 itu adalah produk akhir. Karena produk 3 itu dibentuk dari 2 subkomponen, yaitu komponen C1 dan komponen C2. Dan bisa saja komponen masing-masing subkomponen ini juga memiliki sub-subkomponen lagi. Ya, ada C3 dan C4 itu menjadi subkomponen dari komponen C1. Di mana C1 ini menjadi komponen bagi produk akhir P3, dan produk akhir P3 ini dirakit dari 2 komponen C1 dan C2. Sementara komponen C2 itu dirakit dari 2 subkomponen lain, yaitu C5 dan C6. Jadi kalau teman-teman melihat gambar ini, teman-teman bisa membayangkan skema atau alur perencanaan kebutuhan ya dari masing-masing produk. Ya. Ini kebetulan digambarkan hanya ada 2 komponen. Nah, kalau cuma 2 komponen kan tidak kompleks, iya, karena ini kan contoh. Kalau dalam realita tadi saya berikan ilustrasi di Sari Usada itu komponen produk akhir SGM itu terdiri dari 300 subkomponen. Oh, ini sangat kompleks. Ya. Nah, ini kemudian mekanisme perencanaan produk ketika komposisinya seperti ini, ya MRP tampaknya lebih tepat untuk dipakai. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih mekanisme perencanaan kebutuhan material itu gitu ya. Jadi informasi apa sih yang kemudian dibutuhkan atau diperlukan ketika perusahaan menggunakan MRP. MRP ini akan mendapatkan beragam informasi, yang tentu pertama MRP harus mendapatkan informasi terkait dengan schedule produksi acuan atau disebut Master Production Schedule. Jadi Master Production Schedule ini memberikan informasi kepada mekanisme MRP tentang apa yang direncanakan. Jadi perusahaan akan memproduksi berapa produk akhir P3 misalnya. Perusahaan akan menghasilkan produk akhir P2 kapan? Berapa banyak? Ini berarti perusahaan menetapkan apa yang menjadi schedule produksi acuan gitu. Jadi dalam 1 semester atau dalam 1 bulan bahkan akan di breakdown lagi dalam 1 minggu gitu. Ini yang kemudian menjadi acuan. Ini menjadi input dari MRP. Kemudian selain itu perusahaan juga mendapatkan informasi tentang catatan status persediaan. Jadi perusahaan ini sudah memiliki apa gitu. Ya, misalnya komponen ini, berapa banyak C1 yang sudah dimiliki?
berapa banyak subkomponen C3 yang sudah dimiliki. Kalau perusahaan akan menghasilkan P3 sekian unit pada periode kesekian, perusahaan sudah memiliki P3 berapa gitu. Nah, ini kemudian catatan status persediaan, termasuk catatan status persediaan ini tidak sekedar bicara berapa yang sudah dimiliki, tapi juga bicara tentang kebijakan dalam pengadaan persediaan. Jadi misalnya apakah perusahaan bisa mendapatkan bahan komponen atau subkomponen itu sebanyak yang dibutuhkan, atau bisa saja karena ini terkait dengan mekanisme produksi di bagian lain atau kebijakan pemasok di pihak yang lain gitu ya, ada pemasok atau kebijakan produksi yang tidak bisa memproduksi sebanyak yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh manufaktur gitu. Ada yang kemudian disebut dengan lot size policy. Informasi terkait dengan catatan status persediaan ini juga bicara tentang jangka waktu. Jadi berapa masing-masing jangka waktu yang diperlukan ketika perusahaan mengorder, baik order untuk produksi sampai atau order untuk pesan ke supplier, sampai barang yang diorder itu, item yang diorder sampai ke perusahaan untuk dijadikan produk akhir. Nah, identifikasi ini atau informasi ini masuk dalam catatan status persediaan, termasuk di dalamnya adalah apakah perusahaan mengadopsi kebijakan safety stock, penyangga persediaan ya. Kita sudah pernah diskusikan terkait dengan biaya pengadaan persediaan yang secara rutin ya, menjadi buffer ini. Ini yang kemudian menjadi informasi kepada perusahaan tentang apa yang dipunya. Perencanaan kebutuhan material juga mengandalkan informasi tentang catatan struktur persediaan. Catatan struktur persediaan ini bercerita tentang apa yang disyaratkan. Jadi misalnya kalau saya ambil contoh di produk di gambar ini, ketika perusahaan menghasilkan produk akhir P3, dari gambar ini dapat informasi bahwa struktur produk P3, produk akhir P3 itu dibuat oleh produk C1, komponen C1 dan komponen C2. Di mana komponen C1 itu dibentuk dari C3 dan C4. Juga C2 itu dari C5 dan C6. Nah, ini yang kemudian disebut dengan catatan struktur produk. Jadi catatan struktur produk ini bisa juga dimaknai sebagai menu ya, acuan dalam memproduksi. Sehingga kita tahu bahwa komponen itu diperlukan berapa banyak dan kemudian akan menjadi produk akhir seperti apa dalam proses perakitan ya misalnya. Nah, gitu. Ini yang kemudian disebut dengan catatan struktur produk. Ini menjelaskan apa yang disyaratkan. Nah, kalau kemudian sudah mendapatkan informasi tentang apa yang direncanakan, apa yang dipunya, apa yang disyaratkan, lalu kita mendapatkan informasi juga apa yang diperlukan. Nah, yang diperlukan inilah kemudian apakah dengan pembelian, apakah dengan produksi. Ini yang kemudian diproses oleh MRP menghasilkan laporan tentang konsekuensinya bagi perusahaan, apakah perusahaan akan memproduksi sendiri atau mengadakan pembelian dengan pihak ketiga atau pihak supplier gitu. Nah, ini mekanisme bagaimana perencanaan kebutuhan material itu sebenarnya terjadi di perusahaan. Nah, ini yang kemudian menjadi secara garis besar MRP itu memiliki 3 komponen ya. Jadi kalau tadi kita sudah bahas mekanisme perencanaan kebutuhan seperti apa, ya ini sebenarnya menggambarkan bagaimana MRP bekerja. Itu kemudian bisa dibagi menjadi 3 komponen. Ada MRP input, itu bicara schedule produksi acuan, catatan status persediaan, dan catatan struktur produk. Kemudian masuk ke dalamnya di sini ke MRP, ini adalah MRP proses, biasanya akan menggunakan MRP sheet kalau teman-teman mungkin masih ingat di materi pembelajaran metode kuantitatif dan pengambilan keputusan, kita mendiskusikan cara kerja MRP dari aspek perhitungannya ya. Tapi kalau di konteks perusahaan ya dia menggunakan sistem informasi atau menggunakan piranti lunak tertentu. Jadi tidak manual yang pernah kita diskusikan di kelas sebelumnya. Kemudian MRP komponen terakhir adalah output. Jadi laporan MRP yang berisi tentang informasi
apa yang dipesan, apa yang diproduksi, berapa banyak yang dipesan dan diproduksi, dan kapan akan memesan dan memproduksi. Nah, ini yang kemudian menjelaskan bagaimana mekanisme MRP sehingga tadi menjawab pertanyaan utama dalam keputusan persediaan, yaitu keputusan terkait dengan berapa kuantitas, penentuan kuantitas, dan kemudian kapan yang ini akan menentukan level persediaan secara akurat. Karena ini MRP terdiri dari banyak komponen, maka penentuan item apa yang akan dipesan dan diproduksi ini juga menjadi penting untuk dibicarakan. Demikian pembahasan materi tentang perencanaan kebutuhan material. Semoga bermanfaat. Kita akan bahas secara detail di kelas karena MRP ini berkaitan dengan beberapa keputusan penting di manajemen operasi juga. Misal keputusan terkait dengan kualitas, perencanaan kualitas, kemudian keputusan terkait dengan rantai pasokan, dan juga keputusan terkait dengan kapasitas produksi, atau juga keputusan tentang proses produksi atau keputusan lokasi, dan lainnya. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.